Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Biasanya dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita sering membaca dari Kisah pasal 1 ya. Tapi kali ini kita baca dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca bergantian. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2 sampai dengan ayat 4. Dengan perikop Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Biasa ya, wajah-wajah yang berkemenangan. Ya, bisa lihat kiri kanan sekali lagi, pasti semua penuh ceria saya lihat. Ya. Hari ini kita memperingati satu peristiwa penting di dalam kehidupan kekristenan, dalam kehidupan iman kita, itu memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu juga tema kita hari ini. Tentu bukan hanya kita, tapi gereja-gereja di seluruh dunia yang mempercayai kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini juga sama-sama merayakan di dalam satu ibadah syukur yang penuh dengan sukacita. Bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah satu peristiwa historis, satu peristiwa sejarah. Jadi bukan ilusi, bukan metafora ya, tetapi kebangkitan dan juga kenaikannya adalah satu peristiwa yang benar-benar terjadi, yang dicatat di dalam sejarah, sekaligus bahwa kenaikannya menggenapi semua janjinya. Karena semua sudah dinubuatkan, semua dijanjikan. Jikalau Tuhan tidak menepati janjinya, ya pasti bukan Tuhan yang sejati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa pentingnya kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Tiap-tiap tahun juga memperingati gitu ya. Dan memang juga ada yang pernah bertanya, mengapa ya setelah Yesus bangkit, dia tidak langsung naik ke surga, tapi masih ada waktu sekitar 40 hari, baru kemudian naik ke surga. Ya tentu ada beberapa alasan teologis, bahwa memang dia menampakkan diri kepada banyak orang, itu juga membuktikan, menyatakan bahwa memang kebangkitannya itu sah secara hukum, tidak ada yang bisa membantah. Karena memang disaksikan bukan hanya 1-2 orang, bahkan di dalam 1 Korintus 15 yang sudah pernah kita dengarkan dalam khotbah, disaksikan lebih dari 500 orang. Jadi tidak ada yang bisa membantah. Itu memang benar-benar fakta sejarah. Tetapi dia masih 40 hari sebelum dia naik ke surga, memang untuk memulihkan kondisi, keadaan orang-orang percaya, khususnya murid-muridnya. Mereka dipulihkan, mereka dipersiapkan. Dan tadi sudah disinggung juga dalam bacaan Matius 28, bahwa sebelum dia naik ke surga ada pesan penting yang disampaikan. Itulah
amanat agung. Dia harus memberikan pesan yang terpenting dari seorang guru, seorang rabi, seorang Tuhan untuk dikerjakan oleh murid-muridnya, oleh orang-orang percaya. Itu yang disebut sebagai amanat agung. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi sangat penting bagi kita untuk memahami peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebab kalau dia tidak benar-benar naik ke surga, maka klaim orang-orang lain yang berkata Yesus itu bukan Tuhan, ya berarti terbukti benar gitu ya, bahwa firman Tuhan itu, Alkitab itu bohong kalau begitu. Berarti para nabi termasuk Yesus dianggap sebagai pendusta kalau dia tidak benar-benar bangkit dan naik ke surga. Tetapi Alkitab kita adalah firman Tuhan yang tidak mungkin salah. Jadi salah satu sifat Alkitab disebut dengan istilah bahwa Alkitab kita itu adalah ineran, tidak mungkin salah dalam semua tujuannya, bahwa Allah tidak mungkin berdusta. Nah karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4, sebenarnya ini merupakan puncak, merupakan klimaks penyataan Allah atau perkenalan Allah kepada dunia ini, kepada manusia yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Maka dalam ayat 1 dikatakan, kita bisa lihat di sana, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Dahulu Allah berbicara melalui para nabi-nabinya. Ada banyak nabi yang dicatat di dalam perjanjian lama. Dalam pelbagai cara dan di berbagai situasi, di berbagai tempat, di sana Tuhan hadir melalui para nabi. Tetapi ayat 2 berkata, pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, Yesus Kristus. Wah. Dengan perantaraan anaknya, Yesus Kristus. Ialah yang ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Ibrani pasal 1 ini merupakan satu penyataan yang puncak, yang klimaks bagaimana Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Dan secara khusus, karena ini dalam rangka memperingati kenaikan Yesus ke surga, ayat 3 kita bisa lihat di sana, khususnya di bagian B. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah ini menjadi penekanan saya dalam rangka memperingati kenaikannya ke surga. Di sana disebutkan, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi bagian ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memberikan kita informasi yang jelas, tapi bukan hanya informasi, tapi konfirmasi yang pasti bahwa memang Yesus sudah naik ke surga. Kalau dia belum naik ke surga, maka tidak dicatat di sini duduk di sebelah kanan yang maha besar. Ya. Jadi artinya bahwa ini menjadi konfirmasi bagi kita bahwa apa yang sudah dinubuatkan, apa yang sudah dijanjikan berkaitan dengan kenaikannya itu sudah digenapi. Sekarang apa makna kenaikan Yesus Kristus bagi kita? Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kenaikan Yesus ke surga membuktikan sekali lagi bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Allah, dan dia berasal dari surga. Penulis kitab Ibrani mengawali suratnya dengan memberikan penegasan tentang siapa Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus disebut di sini, dia adalah anak Allah. Bapak Ibu bisa cermati juga ayat-ayat itu, jadi di sana diulang-ulang ya. Semakin dikonfirmasi, semakin dipertegas tentang siapa Yesus itu, tentang keberadaan Yesus. Bahwa dia adalah anak Allah, tapi dia juga disebut sebagai pencipta yang menjadikan alam semesta. Dia adalah penopang segala yang ada. Disebutkan bahwa dia adalah gambar wujud Allah. Dia adalah penebus dosa.
Dia disebut sebagai pribadi yang sudah duduk di tahta Allah. Jadi ada banyak sekali konfirmasi yang diberikan berkaitan tentang keberadaan Yesus. Jadi tidak seperti anggapan orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu hanya manusia biasa. Kan begitu. Keberatan banyak orang adalah ketika kita menyebut Yesus itu adalah Tuhan. Dan orang-orang tidak percaya berkata, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Bukankah dia adalah anak Yusuf dan Maria? Dia hanya manusia biasa. Kenapa dia manusia diangkat jadi Tuhan? Seolah-olah begitu. Kenapa manusia dipertuhankan? Kan itu klaim orang-orang di luar kita. Tetapi Alkitab yang kita baca hari ini, firman Tuhan jelas menyatakan bahwa dia bukan hanya manusia biasa. Memang betul kita mengakui Yesus juga adalah manusia. Tetapi dia adalah Allah yang sejati. Di dalam Ibrani yang kita baca ini diberikan konfirmasi yang jelas bahwa Yesus yang datang menyatakan Allah, menggenapi semua janji Allah di dalam dirinya. Semua sudah digenapi, bahwa dia adalah imam besar agung, dia adalah nabi besar itu, bahkan dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan yang memang berasal dari surga, yang pernah datang ke dalam dunia, dan melalui kenaikannya menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang berasal dari sana dan dia harus kembali ke sana. Jadi hanya pribadi yang berasal dari surgalah yang punya otoritas untuk kembali ke sana. Kira-kira begitu sederhananya. Hanya pribadi yang berasal dari sana yang punya otoritas untuk kembali ke sana. Hanya Yesus yang pernah berkata, kalau Bapak Ibu memperhatikan Yohanes 16 ayat 28, dia berkata, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi Yohanes 16 ayat 28, Yesus sendiri yang pernah berkata, aku datang dari Bapa, tapi kemudian aku datang ke dalam dunia. Tapi kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, konteks Yohanes 16 ada percakapan Yesus dengan murid-murid sebelum dia menderita, sebelum dia mati. Dia berkata bahwa aku akan meninggalkan dunia dan akan pergi kepada Bapa. Wah, ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa penulis Ibrani? Ya, siapa penulis kitab Ibrani memang tidak dijelaskan secara persis namanya. Tetapi penulis kitab Ibrani sedang memberikan sebuah pengajaran atau sedang memberikan sebuah konfirmasi kepada penerima surat mula-mula, yaitu jemaat mula-mula yang berlatar belakang Ibrani, supaya mereka sungguh-sungguh mempercayai bahwa Yesus itu adalah anak Allah, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena begini Bapak Ibu, bagi Yudaisme, bagi orang-orang yang beragama Yahudi, kalau mengakui Yesus sebagai anak Allah, maka berarti mengakui bahwa sifat-sifat Allah ada pada diri Yesus. Jadi ketika mereka mengakui Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, berarti mengakui bahwa di dalam diri Yesus itu ada sifat-sifat Allah. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, itu sama artinya mengakui keilahian Yesus, mengakui kealahannya, maka orang itu akan dikucilkan, akan dianggap sebagai ya orang yang tidak setia kepada Yudaisme. Mereka akan dikucilkan dari tengah-tengah masyarakat. Karena dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan atau sebagai Allah, maka Yudaisme atau orang-orang beragama Yahudi menganggap bahwa mereka mempercayai adanya penyembahan lain di luar daripada Allah mereka. Itu berarti mengakui Yesus sebagai Tuhan
disamakan sebagai penyembahan kepada berhala-berhala yang mendatangkan kutuk, yang mendatangkan kematian. Nah ini. Nah karena itulah si penulis kitab Ibrani mau menegaskan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang sejati. Buktinya apa? Buktinya dia membeberkan tentang siapa Yesus, dan sekarang dia sudah ada di surga. Dia sudah naik ke surga, bahkan duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar. Jadi firman Tuhan ini ditulis adalah untuk meneguhkan keyakinan atau meneguhkan iman jemaat, supaya mereka tidak ragu mempertuhankan Yesus Kristus sebagai Allah yang sejati. Nah saya harap Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga semakin jelas bahwa firman Tuhan memberikan kita hari ini informasi sekaligus konfirmasi tentang kealahan, ketuhanan Yesus. Sehingga tidak ada lagi di antara kita yang pernah meragukan sedikit pun tentang ketuhanan Yesus. Amin Bapak Ibu. Wah, kalau saya lihat sih semua sudah yakin betul ya, bahwa Yesus yang naik ke surga itu adalah Tuhan Allah kita. Amin. Yang kedua, walaupun sudah amin, belum selesai ya. Amin untuk yang pertama. Yang kedua, duduk di sebelah kanan yang maha besar. Ini penting, tadi saya sampaikan di awal. Ungkapan duduk di sebelah kanan yang maha besar menunjukkan sebuah kehormatan atas segala kemenangan yang sudah dicapainya. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa sering kita ucapkan dalam pengakuan iman rasuli. Tapi apa artinya duduk sebelah kanan Allah Bapa? Ungkapan duduk sebelah kanan itu memberikan beberapa pengertian Bapak Ibu. Pertama, bahwa ada sebuah kepastian bahwa semua misi penyelamatan sudah dikerjakan secara tuntas oleh Tuhan Yesus. Nah, perhatikan di dalam ayat 3 di sana dikatakan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Artinya sudah selesai ya. Jadi Yesus naik ke surga karena dia sudah selesai mengerjakan penyucian dosa. Artinya misi penyelamatan itu sudah tuntas dikerjakan di atas kayu salib. Maka di sana dia berkata sudah selesai. Sudah genap. Tetelestai. Artinya apa yang menjadi tugasnya datang ke dalam dunia itu sudah dikerjakan secara tuntas. Berkaitan dengan penebusan manusia berdosa. Karena masalah yang terbesar yang dihadapi manusia sesungguhnya adalah masalah dosa. Bukan masalah keuangan, bukan itu. Sekalipun ada orang menganggap masalah keuangan itu berat, besar. Tapi masalah terbesar adalah masalah dosa. Dan untuk itulah Kristus datang. Dalam rangka penebusan manusia berdosa. Dalam rangka penyucian dosa. Yesus datang ke dalam dunia. Dan semua itu sudah tuntas dikerjakan. Barulah dia naik ke surga. Duduk di sebelah yang maha besar. Jadi ungkapan duduk di sebelah kanan yang maha besar. Menunjukkan bahwa dia sudah mengalami kemenangan. Misi sudah selesai dikerjakan. Dan sekarang dia kembali ke surga. Tapi yang kedua, ungkapan duduk sebelah kanan yang maha besar juga menunjukkan bahwa dia memiliki otoritas, memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Jadi bukan berarti juga istilah duduk sebelah kanan Allah Bapa berarti Yesus tangan kanan Bapa ya, bukan. Jangan salah tafsir, berarti Yesus itu tangan kanan Tuhan Allah, bukan. Dia adalah Allah, bukan tangan kanan. Tapi istilah di kanan, sebelah kanan menunjukkan otoritas. Tadi menunjukkan kehormatan. Tapi ini menunjukkan otoritas. Bahwa dia adalah pribadi yang berkuasa atas segala sesuatu. Dikatakan di sini bahwa ia duduk sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Tapi kalau lihat ayat yang keempat, kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama. Lebih indah daripada semua
nama malaikat atau nama yang lain. Sehingga kalau kita memperhatikan di dalam Filipi, kita bisa lihat juga ya, kita ingat apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi ketika dikatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan yang maha besar, menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berdaulat. Tadi kita nyanyi itu. Allah yang berkuasa atas seluruh ciptaannya. Allah yang berkuasa atas segala kerajaan-kerajaan yang ada dalam dunia ini. Kalau dalam Mazmur 110 dikatakan bahwa semua akan tunduk di bawah tumpuan kaki Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Raja yang maha besar. Tetapi juga dikatakan bahwa dia adalah Imam besar agung yang juga terus mendoakan, yang terus membela orang-orang percaya. Sehingga dia secara khusus juga dinyatakan bahwa dia adalah menjadi Raja Gereja. Dia menjadi kepala gereja yang terus memberikan perhatian, yang memberikan pembelaan, memberikan pertolongan kepada setiap orang percaya. Bahwa karya pengorbanannya, keimamannya tidak akan pernah berakhir sampai selama-lamanya. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, ketika kita sekarang ini, kita melakukan kesalahan, kita berdosa, kita mengaku dosa, maka pengampunan tetap berlaku. Karena karya keimaman Yesus tidak pernah berakhir. Dia adalah Imam besar agung. Bahwa dia tetap mengawasi kita, bahwa dia tetap memperhatikan kita, dia tetap membela kita karena kita adalah miliknya. Karena kita adalah umatnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi bahwa Yesus naik ke surga, duduk sebelah kanan yang maha besar, menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang sudah mengalami kemenangan, dia mendapatkan kehormatan, dia adalah pemilik segala sesuatu yang berotoritas atas segala sesuatu, dan semua kita, ya sebagaimana Filipi tadi, memang harus tunduk, harus taat kepadanya, harus memuji dan menyembahnya dengan rasa hormat dan syukur, karena dia yang sudah memberikan kita sebuah jaminan, sebuah kepastian, kemenangan. Dan ketika dia naik ke surga, dia juga berjanji, aku akan menyediakan tempat bagimu. Yohanes pasal 14. Jadi luar biasa karya Kristus bagi kita sebagai orang-orang percaya. Itu sungguh agung dan mulia. Maka dalam rangka kita memperingati kenaikan, biarlah kita, hati kita semakin tunduk, semakin ditaklukkan kepada otoritasnya. Dan kita mau mengambil bagian, berperan di dalam semua misi yang Tuhan percayakan kepada gerejanya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang terakhir kita lihat di sini ada ungkapan di dalam ayat yang ketiga bagian akhir. Di sana dikatakan, ia duduk sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Nah bagian ini juga sangat penting Bapak Ibu. Jikalau kita membaca seluruh kitab Ibrani dari pasal 1 sampai dengan selesai, ada berapa pasal itu? Ada 13 pasal ya. Kalau kita membaca keseluruhan Ibrani ini, maka sebenarnya kita akan menemukan inti yang paling utama yang mau disampaikan oleh penulis Ibrani, itu bicara tentang keunggulan Kristus. Itu bicara tentang keutamaan Kristus, bicara tentang superioritas Kristus, bahwa Kristus lebih utama, dia lebih tinggi, dia lebih unggul, lebih agung dari segala sesuatunya. Termasuk di sini ayat 4 dikatakan lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Nah, kenapa ini perlu ditekankan? Bahwa dia lebih tinggi dari semua nabi, itu mudah dipahami. Lebih tinggi dari semua imam-imam, ya sudah pasti. Lebih tinggi dari semua raja-raja dunia, sudah pasti. Tapi ketika dikatakan lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, dan ini yang perlu ditegaskan,
Ini yang perlu diluruskan karena konsep yang dimiliki oleh penerima surat Ibrani yang berlatar belakang Yahudi pada masa itu. Mereka memiliki konsep bahwa malaikat itu juga memiliki peranan yang sangat besar. Jadi ini bukan kita maksudnya mau merendahkan malaikat, tidak ya. Tetapi penulis Ibrani mau menyatakan bahwa di atas malaikat itu masih ada yang lebih tinggi, namanya Yesus Kristus. Jadi pemahaman Yahudi bahwa peran malaikat itu sangat banyak, sangat besar. Misalnya bahwa malaikat itu berperan dalam penyampaian hukum Taurat. Bahwa hukum Taurat juga diberikan dengan perantaraan para malaikat. Ya, kalau kita lihat dalam Ibrani ya, pasal 2 ayat 2, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, dan seterusnya. Jadi malaikat itu punya peran yang sangat besar. Misalnya dalam memberikan hukum Taurat. Tapi di dalam Wahyu juga dikatakan bahwa malaikat-malaikat mengelilingi tahta Allah. Malaikat-malaikat merupakan utusan Allah. Malaikat-malaikat disebut pasukan Allah. Malaikat itu adalah utusan surga yang ditugaskan menjadi pelindung bagi orang-orang benar. Semua ada ayatnya itu. Mazmur 91 menyatakan hal itu. Bahkan malaikat diberikan tugas untuk memberikan hukuman kepada manusia di dalam Keluaran ya, pasal 12 ayat 23. Malaikat-malaikat diberikan perintah yang sangat besar, menjadi utusan, bahkan disebut malaikat itu turun naik ya, antara surga dan bumi. Maka banyak umat-umat Yahudi yang menganggap bahwa malaikat itulah yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Jadi pemahaman banyak di antara mereka menganggap bahwa malaikat itu sudah cukup. Kok mesti ada lagi yang lain? Gitu. Mereka sulit mempercayai tentang kehadiran Yesus yang disebut sebagai pengantara. Karena menurut mereka malaikat itu pun sudah cukup. Nah, karena itulah surat ini disampaikan, mau memberikan penegasan, memperlihatkan bahwa kedudukan Yesus, sekali lagi, kedudukan Yesus jauh lebih tinggi, lebih mulia dari semua malaikat. Karena dia adalah satu-satunya perantara sejati antara Allah dan manusia. Nah, ini ditegaskan dalam Ibrani. Tapi di bagian lain juga kita bisa lihat ya, satu ayat 1 Timotius pasal 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5 ya, saya baca ini karena ini penting kita ketahui. Dikatakan begini, 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi dikatakan di sini bahwa pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Esa, tidak ada yang lain. Dan ini perlu untuk kita pahami, orang-orang percaya harus memahami ini. Bahwa Yesus yang duduk di sebelah kanan yang maha besar itu, dialah perantara satu-satunya. Dialah pengantara satu-satunya. Dialah penebus satu-satunya. Dialah pendamai satu-satunya. Dialah jalan satu-satunya. Dialah kebenaran satu-satunya. Dialah keselamatan satu-satunya. Jadi tidak ada duanya. Tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Yesus. Nah, ini yang mau ditegaskan di dalam surat ini. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
jemaat mula-mula, termasuk kita juga, jangan pernah meragukan superioritas atau keunggulan Yesus. Jangan pernah menempatkan ada pribadi yang lebih tinggi di atas Yesus Kristus. Karena sebenarnya semua sudah ditundukkan di bawah kaki Yesus. Jadi bagian ini juga memberikan kita sebuah pemahaman, ternyata tidak ada peluang, tidak ada ruang bagi kita untuk memberi diri kepada yang lain, Allah lain atau ilah lain, penyembahan lain di luar daripada Yesus Kristus. Jangan pernah membuka peluang itu, karena tidak ada pengantara yang lain. Hanya Yesus satu-satunya. Nah, kalau kebenaran ini sudah dipahami, kalau kebenaran ini sudah tertanam di dalam hati, maka kamu jemaat sekalian, khususnya di dalam kitab Ibrani, tidak perlu takut, tidak perlu gentar menjalani berbagai tantangan, menjalani berbagai serangan, menjalani berbagai penderitaan, karena memang kekristenan mula-mula itu begitu sulit. Mereka mengalami tekanan yang luar biasa ketika mereka mengikrarkan atau menyatakan imannya kepada Yesus Kristus. Maka mereka dikejar-kejar, mereka diburu, mereka dikucilkan, mereka dilempari batu, mereka tidak dihargai sama sekali karena iman kepada Kristus. Maka berbahagialah kita Bapak Ibu sekalian, di zaman ini ya, kita sungguh merasakan kenyamanan yang luar biasa menjadi orang Kristen di kota wisata ataupun di Indonesia secara umum, walaupun di beberapa daerah tetap juga ada gejolak, ada masalah ya. Ya, kemarin ada juga yang viral itu kan, hanya karena berdoa saja sudah di yang di daerah mana lagi itu saya lupa, Tangerang ya. Ya kadang-kadang kita juga tidak tahu masalah yang sesungguhnya ya, tapi seringkali sudah menjadi viral. Hanya masalah doa harus minta izin, ya macam-macam lah. Ya. Tetapi memang begitu kenyataannya pada masa Ibrani ini, bahwa mereka mendapatkan tekanan yang begitu berat. Tetapi sekali lagi penulis Ibrani menegaskan tentang keunggulan Kristus. Apapun yang terjadi, jangan pernah kamu meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Para generasi muda, di sini banyak orang-orang muda, jangan pernah menjual iman ya, tanda kutip, ya karena sesuatu yang duniawi. Jangan pernah meninggalkan Yesus hanya karena masalah materi, hanya karena masalah uang, hanya karena masalah jodoh, hanya karena masalah pekerjaan, karena masalah jabatan dan lain sebagainya. Kita merendahkan kedudukan Yesus dengan cara demikian. Tetapi memperingati kenaikan Yesus, kita sebenarnya diajak untuk juga meninggikan Dia di atas segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, sekali lagi saya hanya menyimpulkan kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah fakta sejarah yang tidak pernah bisa terbantahkan. Kenaikannya menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang kekal. Kenaikannya ke surga juga mau menunjukkan bahwa dunia ini bukanlah tempatnya yang sesungguhnya, tapi surgalah tempat kediamannya yang penuh dengan kemuliaan surgawi yang sempurna. Dan ketika Dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Dia menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Yesus. Artinya kita tidak perlu ragu, tapi juga tidak perlu buru-buru mau ke sana ya. Walaupun kita tidak ragu bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita, tapi jangan terburu-buru ke sana. Kenapa jangan terburu-buru? Karena waktu Yesus naik ke surga, Dia memberikan amanat agung. Dia memberikan perintah agung. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Dalam Kisah 1 ayat 8, di sana dikatakan, tetapi kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun atas kamu.
dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah mandat terakhir, inilah pesan terakhir yang disampaikan sebelum dia naik ke surga. Dan sesudah dia menyatakan itu, baru dia terangkat ke surga, disaksikan oleh mereka yang ada di sana. Siapa yang menyaksikan? Murid-muridnya menyaksikan. Itu sah ya. Sampai awan menutupi pandangan mereka. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Kristus akan datang kembali, maka bukan hanya orang-orang yang ada di Yerusalem, di Bukit Zaitun yang menyaksikan. Wahyu pasal 1 ayat 7 berkata, semua mata akan melihat kedatangan Kristus kembali. Nah, Wahyu 1 ayat 7 ya, supaya ayat terakhir ini. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Dan juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Waktu Yesus naik ke surga, hanya disaksikan oleh sekelompok orang. Tetapi ketika dia akan datang kembali dari surga, dia akan disaksikan oleh siapa? Setiap mata. Bahkan orang yang pernah dikatakan menikam dia akan menyaksikan. Bahkan semua bangsa termasuk yang tidak percaya akan menyaksikan dan meratapi, artinya menyesal. Kenapa dulu saya tidak percaya kepada Yesus? Kenapa dulu saya tidak percaya kepada Yesus? Karena waktu Yesus datang kedua kali, dia tidak akan menginjili lagi, tidak akan mengajak bertobat lagi. Tetapi dia datang sebagai hakim yang adil. Dia datang sebagai raja yang kekal, yang akan menyatakan penghakiman, akan menyatakan kekuasaannya. Bagi kita sekarang, kita sedang menantikan kedatangannya. Kedatangannya pasti, tapi kita belum tahu tanggalnya. Jadi nggak usah kita mencatat di kalender kita, Yesus akan datang tanggal berapa, karena kita tidak tahu. Tapi dia pasti akan datang. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan menjelang kedatangannya? Menjelang kedatangan Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, berdoalah, berjaga-jagalah, waspadalah, karena dia akan datang, tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi salah satu hal yang terbaik yang bisa kita lakukan di dalam menantikan kedatangannya adalah dengan menjadi saksi Kristus. Jadi cara terbaik mempersiapkan diri menjelang kedatangan Kristus adalah dengan cara kita menjadi saksi. Menjadi saksi Kristus. Memberitakan Injil. Itulah kesempatan Tuhan berikan. Itulah cara terbaik menantikan kedatangannya. Mari kita melayani. Mari kita memberitakan Injil. Mari kita menjadi saksi. Sebab dengan demikian maka Tuhan akan disenangkan. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan sebuah kepastian, jaminan bahwa suatu saat kelak kita juga akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya yang kekal. Mari kita berdoa.